Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على لا حول. حي على الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. Ya Allah Rabbah da'wat dan Muhammad Rasulullah. Innahu la takhlufu rahmatika ya arhamar rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajab laha. Rawahu Muslim. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang siang ini
Allah beri kesempatan sama-sama hadir melaksanakan perintahnya sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai wasiat takwa kita pada siang hari ini, mari sama-sama berusaha maksimal untuk menjalankan semua perintah Allah dan berusaha maksimal pula untuk menjauhi segala larangan Allah. Hadirin, alhamdulillah hari ini kita sudah ada di bulan Zulqa'dah, bulan di mana setelah Syawal menanti Zulhijjah atau bulan haji, kita ada di bulan Zulqa'dah. Pada masa Rasul di tahun ke-6 Hijrah terjadi peristiwa yang menarik untuk jadi pelajaran. Suatu hari Rasul bersama kurang lebih 1.400 sahabat pergi untuk umroh ke Makkah Mukarramah dari Madinah. Sampai di tengah jalan, sudah hampir masuk kota Makkah, di pinggiran kota Makkah, di daerah Hudaybiyah, mereka dihadang oleh kafir Quraisy. Rasul disuruh berhenti menetap di Hudaybiyah untuk membuat perjanjian damai. Dan perjanjian itu sepintas merugikan umat Islam. Kenapa? Saat itu salah satu isi perjanjiannya adalah bahwa tahun itu mereka tidak boleh masuk Mekah untuk umrah. Kita bisa bayangkan beratus-ratus mil dari Madinah sudah mau masuk Ka'bah di pinggiran kota Mekah di Hudaybiyah, Rasul dan para sahabat dipaksa pulang kembali ke Madinah. Untuk tahun itu tidak boleh umroh di atas perjanjian Hudaybiyah. Tentu sepintas ini merugikan umat Islam. Maka para sahabat pun protes. Di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab yang hanya melihat secara pintas bahwa perjanjian sangat merugikan umat Islam karena mereka sudah jauh-jauh berangkat dari Madinah untuk umroh, tetapi dibatalkan, tidak boleh masuk Makkah oleh kafir Quraisy. Maka kemudian di antara mereka, para sahabat itu ada yang mulai resah. Luar biasa lelahnya perjalanan sangat jauh. Dan jangan bayangkan hari ini naik kendaraan, mereka menaik unta, ada yang berjalan kaki. Yang kurang lebih 1.400 orang itu tanpa membawa senjata. Karena mereka mau umroh. Jika mereka meneruskan, maka terjadi pertumpahan darah, perang. Maka Rasul lebih memilih untuk berdamai, menerima perjanjian Hudaybiyah, sehingga beliau dan sahabatnya pulang kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dari situlah kemudian turun Quran surat ke-48, nama surat Al-Fath. Nama suratnya adalah surat pembuka kemenangan. Maka di antara surat yang turun, di ayat yang keempatnya, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim." Di antaranya adalah Allah telah menurunkan ketenangan di hati mereka. Karena kegelisahan itu luar biasa. Kita bisa bayangkan orang pergi umroh, sangat jauh jalannya, luar biasa perjalanannya, lelah, letih dan sebagainya. Sudah mau nyampe kurang lebih 10 km lagi masuk kota Makkah, tetapi dibatalkan karena ada perjanjian ini. Maka hikmah di balik itu, setelah pulang kembali menuju Madinah, maka turunlah Quran surat Al-Fath tadi untuk berikan ketenangan kepada para sahabat bahwa nanti akan ada kemenangan yang gemilang setelah itu. Dan terbukti setelah itu justru malah Islam makin berkembang, dan tahun berikutnya mereka boleh umroh, boleh mengunjungi Ka'bah. Maka apa hikmah di balik ini yang bisa kita pelajari hari ini? Pertama, bahwa berbaik sangka itu sangat penting untuk modal kehidupan. Para sahabat awalnya tidak berbaik sangka kepada Rasul. Kenapa? Mereka melihat hanya sepintas saja bahwa kadang-kadang yang di depan mata kita, yang menurut kita buruk itu belum tentu baik, dan sebaliknya. Maka perjanjian itu walaupun merugikan umat Islam secara sepintas, tetapi dalam jangka waktu tertentu itu menguntungkan umat Islam. Andai saja saat itu Rasulullah nekat membawa sahabatnya masuk kota Makkah, terjadi pertumpahan darah karena mereka tidak membawa senjata. Maka berbaik sangka itu penting menjadi modal dalam kehidupan.
Sebagai suami tentu saja juga perlu berbaik sangka kepada istri dan anaknya. Demikian juga seorang anak perlu berbaik sangka pada orang tuanya. Dan sebagai pimpinan juga sama. Berbaik sangka itu penting karena itu bisa menjadikan kita untuk bersikap yang netral, bisa tabayun, bisa kemudian menenangkan batin. Yang kedua, pentingnya strategi. Rasulullah SAW ahli strategi luar biasa, hadirin. Kalau tadi beliau nekat membawa pasukannya yang 1.400 orang lebih itu masuk kota Makkah, bisa jadi mereka hanya tinggal kenangan karena kafir Quraisy sudah mengepung mereka dengan senjata yang lengkap. Maka strategi dalam hidup sebagai seorang suami sangat penting. Strategi bagaimana menghadapi istri yang mungkin saja punya temperamen yang suka emosional, atau menghadapi orang lain yang suka temperamen juga. Strategi itu terkait dengan bagaimana cara menghadapi situasi yang sulit. Dan Rasul ketika menghadapi situasi sulit itu maju mereka perang, kemudian beliau memilih mundur pulang kembali ke Madinah, tidak jadi umroh tahun itu. Strateginya luar biasa. Mereka dengan penuh yakin bahwa mengalah itu bukan berarti kalah. Maka Rasul mengalah tahun itu, di tahun-tahun berikutnya ada gemilang yang luar biasa hebat yang dicapai umat Islam dan Rasul para sahabatnya. Maka Hudaybiyah perjanjiannya buat kita hari ini. Yang kedua adalah pentingnya strategi dalam menghadapi situasi yang sulit. Dan kadang sebagai suami kita juga seringkali dapat baris yang sulit dalam menghadapi kehidupan, entah di rumah tangga, entah di pekerjaan, atau entah dimanapun kita berada. Maka strategi itu penting terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, tidak mengedepankan emosi. Lalu yang ketiga, hadirin, pentingnya kesabaran dalam menghadapi masalah. Sabar itu sesuatu yang sangat mudah diucapkan, tetapi tidak gampang. Para sahabat, Rasul tahu persis bahwa sahabatnya itu ada yang tidak sabar, karena mereka sudah menghabiskan bekal yang cukup jauh. Kita bayangkan Mekah Madinah caranya bermil-mil itu, dan kendaraan saat itu yang paling kencang adalah kuda dan unta. Mereka berjalan berhari-hari, tetapi ketika sudah mau masuk kota Mekah kemudian disuruh balik lagi tanpa ada alasan yang bisa diterima oleh akal sehat mereka. Inilah pentingnya kesabaran. Dan dalam hidup, sabar itu menjadi modal sangat besar. Maka sabar tidak hanya terkait kehidupan, tapi sampai ujung kematian kita. Maka dalam sebuah ayat, dalam surat ke-7 ayat 126 pada akhir ayat ini, doa minta sabar terkait juga dengan kematian. Rabbana afrih alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kami kesabaran dan matikan kami, wafatkan kami dalam kondisi berserah diri atau dalam kondisi muslim. Maka sabar menjadi kunci juga modal dalam kehidupan. Belajar dari kisah Hudaybiyah, bagaimana kita membangun kesabaran. Apalagi kita baru saja ditinggalkan Ramadan yang kurang dari 1 bulan yang lalu, telah melatih kita bagaimana sabar, bagaimana jujur, komitmen dan sebagainya. Sebagaimana ajaran yang ada dalam Quran, miniatur Ramadan digambarkan dalam surat ketiga Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustafirina bil ashar. Ramadan pada dasarnya miniatur kejiwaan kita, dilatih kita kesabaran, kejujuran, ketaatan, kemauan berbagi, dan keinsafan diri. Jadi inilah hebatnya Islam secara utuh mengajari kita bagaimana kehidupan kita diatur, diberikan beban, dan berikan tugas, dan diberikan solusi sekaligus. Maka Ramadan hadir selama 1 tahun dalam 1 bulan itu memberikan kepada kita pendidikan dan juga pengajaran. Maka peristiwa Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Zulqa'dah itu menandakan bahwa setelah Ramadan selesai, banyak kehidupan setelah itu dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya itu banyak problematika yang kita hadapi. Maka pelajaran Hudaybiyah tadi minimal yang perlu kita renungi pertama adalah bagaimana kita berbaik sangka pada sesuatu yang kita hadapi. Yang kedua, pentingnya strategi dalam menghadapi dalam situasi yang sulit. Yang ketiga adalah pentingnya sabar. Karena sabar sekali lagi adalah modal besar kita untuk berbakti dan minta tolong ketika kita punya problem. Bahkan secara tegas Allah SWT memberikan peringatan kepada kita hadirin
dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 dan Al-Baqarah 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat, karena sabar terkait dengan proses kehidupan, dan sabar memang tidak mudah. Maka tadi sampai doanya pun minta sabar hingga ajal menjemput kita. Maka ketika kita mendengar ada orang yang merasakan sudah habis kesabarannya, yang habis pada intinya bukan sabar, tetapi sabar itu ada 3 komponen di dalamnya. Ada al-jam, ada al-quwwah, ada asyiddah, dan ada al-jam'u. Ada kekuatan, kegigihan, dan kemampuan. Maka ketika kita sabarnya sudah mulai turun setelah Ramadan, mudah marah, mudah tersinggung, temperamental, bisa jadi ketika Ramadan kemarin kita belum maksimal mendidik jiwa ini, raga ini untuk bisa bersabar. Maka mari kita renungi bahwa belajar dari Hudaybiyah, di saat itu kalau saja kita yang ada dalamnya itu, betapa mungkin kita pun akan terbawa emosi, karena sudah jauh-jauh jalan, niatnya mau ibadah umrah, tapi disuruh balik tanpa ada alasan. Intinya mereka ditolak masuk Mekah tahun itu, baru boleh balik tahun berikutnya. Tentu luar biasa. Ini pengalaman spiritual yang luar biasa yang dalamnya para sahabat, yang dalamnya ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah hebatnya Nabi, karena beliau dibimbing, dididik langsung oleh Allah dengan wahyunya. Maka bagi kita pelajarannya adalah bagaimana mengembangkan kesabaran, merawat kesabaran setelah pasca Ramadan ini untuk modal kehidupan kita di masa yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa hari ini kita sudah ada hampir di penghujung Hijriah, tahun Hijriah, di Zulqa'dah, bulan depan Zulhijjah. Maka mari kita renungi ada pelajaran penting di masa lalu, di masa Rasulullah SAW yang terjadi pada tahun ke-6 Hijrah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Di daerah Hudaybiyah di pinggir kota Makkah, yang para sahabat yang sengaja semangatnya untuk meningkatkan mengibadah umrah waktu itu, dan kemudian ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka tidak mau sahabat Nabi dan para sahabatnya masuk kota Makkah saat itu. Maka pelajaran pentingnya buat kehidupan kita adalah satu, berbaik sangka kepada Allah SWT atas peristiwa yang kita hadapi. Yang kedua, penting kita menguatkan strategi dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, apalagi dalam kehidupan rumah tangga dan dimanapun kita berada. Dan ketiga adalah modal kesabaran. Maka mudah-mudahan 3 pelajaran ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Rasulullah SAW ajar kita doa yang tadi khotib bacakan dalam hadis Sahih Muslim, di hadis nomor 7222. Hadis ini sahih. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yasha, dari hati yang selalu gelisah. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang selalu tidak puas. Wa min da'watin la istajaba laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Kita berharap apa yang kita dengar, yang kita pelajari, manfaat ilmunya buat kita dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berikan ketenangan dalam hati kita, dipuaskan jiwa kita, dan semua doa-doa yang kita lantunkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qauli hada wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita menengadah mengharap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah berikan kita keberkahan, berkah ilmu kita, berkah rezeki kita, berkah usia kita, berkah anak keturunan kita, dan berkah aktivitas kita. Semoga semua keberkahan dalam kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita doakan kalau ada hari yang sedang mengalami sakit, semoga diangkat penyakitnya. Dan kalau ada harinya sedang mengalami kegelisahan, gundah-gulana, dan bermacam problem kehidupan lainnya, Allah berikan ketenangan, berikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna Allaha wa sallallahu ala nabi ya dhamanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.